Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi visual kita. Hari ini kita bakal nyapin panggung perenungan buat sebuah perjalanan yang benar-benar transformatif. Kita akan coba menyelami psikologi di balik gimana sih caranya kita bisa mewujudkan aspirasi terdalam kita, bukan cuma sekedar nyimpen itu di angan-angan aja. Semuanya berawal dari sini. Sebuah buku luar biasa karya Dr. Rahmat Maulana yang berjudul Semua Berawal dari Mimpi, Selanjutnya Hanya Butuh Keberanian. Di bagian prolognya, mari kita renungkan sejenak dengan pikiran yang tenang. Beliau ngasih satu pertanyaan yang dalam banget. Apakah kita ini beneran pantas dapetin hal-hal besar yang kita impikan? Ataukah itu semua bakal terus terasa jauh dan cuma sekedar ilusi doang? Disinilah buku ini ngasih jawabannya yang sangat tegas. Masa depan Anda ya ada di tangan Anda sendiri. Gini, setiap manusia itu punya hak mutlak buat bermimpi, bener kan? Tapi bermimpi aja tuh nggak cukup. Yang ngebedain seorang pemimpi dari mereka yang benar-benar sukses mewujudkan impiannya adalah keberanian. Keberanian buat ngambil tindakan, walaupun di dalam hati tuh ada rasa takut gagal yang terus ngebayangin-bayangin. Oke, kita masuk ke bagian 1, makna sebuah mimpi, kompas batin Anda. Sekarang mari kita naikin sedikit energinya ya. Sebelum kita bahas soal keberanian lebih jauh, kita harus ngerti dulu nih, sebenarnya apa sih fungsi mimpi itu dalam psikologi kita sehari-hari? Kalau kita bedah konsepnya, mimpi itu terbagi jadi 3 kategori utama. Pertama, mimpi pribadi, kayak menjaga kesehatan fisik dan nyari kebahagiaan batin kamu. Kedua, mimpi profesional, contohnya pencapaian karir atau inovasi di tempat kerja. Dan yang ketiga, mimpi sosial, yaitu keinginan kita buat ngasih dampak positif buat lingkungan sekitar. Mengacu pada konsep aktualisasi dirinya psikolog Abraham Maslow, perpaduan ketiga jenis mimpi inilah yang pada akhirnya ngasih arah hidup yang seimbang dan holistik buat kita semua. Menariknya, hal ini divalidasi dengan indah banget sama psikiater terkenal, Dr. Viktor Frankl. Beliau bilang, kalau kita punya tujuan, kita bakal lebih siap ngadepin tantangan hidup. Coba deh bayangin, mimpi kamu itu kayak sebuah ohase di tengah padang pasir yang gersang. Ohase itulah yang ngasih kamu daya tahan dan kekuatan fundamental buat terus bertahan hidup dan berani melangkah maju. Lanjut ke bagian 2, keberanian, jembatan menuju kenyataan. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Ini nih metafora utamanya. Keberanian itu ibarat jembatan vital yang ngehubungin sebuah pemikiran abstrak di kepala kamu menjadi sebuah realita di dunia nyata. Penting banget nih buat ngelurusin satu kesalahpahaman umum. Keberanian itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut sama sekali loh. Mengutip dari pakar kayak Brené Brown dan Susan Jeffers, rasa takut itu yang nggak bakal pernah hilang. Keberanian yang sesungguhnya adalah kemampuan buat merangkul rasa rentan itu, dan kemauan buat tetap ngambil langkah maju, terlepas dari ketidakpastian dan ketakutan yang lagi kamu rasain. Masuk ke bagian 3, mengambil langkah pertama, mengubah visi menjadi aksi. Sekarang, mari kita ubah cara pandang kita jadi benar-benar berorientasi pada tindakan. Ini tuh momen krusialnya. Ibaratnya saat sang pahlawan di film-film akhirnya berani ngelewatin ambang pintu menuju takdir mereka. Jadi, poin krusialnya adalah gimana caranya kita mastiin kalau mimpi yang mau kita kejar ini benar-benar milik kita sendiri. Dr. Maulana ngasih langkah introspektif yang spesifik banget. Mulai deh dengan refleksi diri yang mendalam, cari tahu apa nilai-nilai inti kamu. Terus, temuin passion sejati yang sering bikin kamu lupa waktu, lalu bayangin dengan jelas masa depan ideal kamu itu kayak gimana. Langkah-langkah ini wajib banget dilakuin biar mimpi kamu itu beneran autentik, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Setelah kamu nuyungin impian itu, terapin deh kerangka SMART dari George Tidoren ini. Kenapa ini ngebantu banget? Karena jujur aja, ngebayangin mimpi yang super besar itu seringkali kerasa menakutkan dan kayak mustahil kan? Tapi dengan bikin mimpi itu jadi spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu, kalau pada dasarnya lagi mecah mimpi raksasa itu jadi serangkaian tugas harian yang gampang dikelola, yang bisa banget langsung kamu kerjain hari ini juga. Bagian 4. Menghadapi kegagalan, jalan penuh ujian. Tentu aja kita harus sadar kalau perjalanan ini tuh nggak bakal selalu mulus. Kamu harus bersiap buat ngadepin kegagalan. Rintangan itu pasti datang, dan kamu harus mandang kegagalan ini bukan sebagai lampu merah yang nyuruh kamu berhenti, tapi justru sebagai kurva pembelajaran yang emang wajib banget dilewatin. Dan ini secara brilian mengilustrasikan bedanya takut gagal sama pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Di sisi kiri, kita bisa lihat gimana ketakutan akan kritik dan rintangan itu bisa bikin kita lumpuh. Ya jujur aja, otak kita emang lebih suka cari aman dan nyantai di zona nyaman.
Tapi coba lihat sisi kanan. Dengan ngadopsi pola pikir dari psikolog Carol Dweck, kita bakal mandang kegagalan murni sebagai proses belajar. Jatuh dan gagal itu ibaratnya cuma cara kamu ngelakuin riset lapangan buat ngeraih kesuksesan yang berikutnya. Kita sampai di bagian 5, dukungan dan fleksibilitas, sekutu dan adaptasi. Kamu harus ingat, nyapai sesuatu yang monumental itu jarang banget bisa dilakuin sendirian. Kita butuh banget dukungan dari komunitas yang solid, plus kemampuan buat terus beradaptasi. Salah satu sekutu paling penting yang bisa kamu punya adalah seorang mentor. Mereka ngasih panduan praktis dari pengalaman mereka sendiri, dukungan emosi, perspektif baru yang lebih objektif, ngebuka jaringan yang lebih luas, dan tentunya umpan balik yang jujur. Mengambil wawasan dari John C. Maxwell, mentor itu ibaratnya jalan pintas yang kritis. Mereka ngebantu kamu ngehindarin jebakan-jebakan umum dan mempercepat pertumbuhan kamu. Jauh lebih cepat daripada kalau kamu cuma berjuang sendirian. Nah, selain cari sekutu, kamu juga mutlak butuh yang namanya fleksibilitas. Selalu siapin opsi cadangan atau rencana B di setiap situasi. Keadaan di sekitar kita itu bakal terus berubah dan kamu harus punya kesadaran penuh buat bermanuver. Ngerubah strategi atau muter rute perjalanan itu bukan berarti kamu ngebuang visi akhir kamu ya. Itu cuma ngebuktiin kalau kamu cukup cerdas buat beradaptasi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Masuk ke bagian 6. Saatnya bertindak, perjalanan Anda dimulai. Sekarang, kita tiba di titik penentu dalam eksplorasi kita. Yuk, sudahi kebiasaan nunda-nunda, tinggalkan posisi pasif kamu, dan ayo mulai melangkah. Sebagai kesimpulan, mari kita benar-benar resapi manifesto terakhir yang sangat kuat dari bukunya Dr. Ahmad Maulana ini. Beranilah bermimpi besar, beranilah bertindak. Masa depan Anda dimulai di sini. Ingat ya teman-teman, kamu tuh sebenarnya udah punya semua perlengkapan mental yang dibutuhin saat ini juga. Kamu memegang kendali penuh buat mengubah lintasan hidup kamu sendiri. Dan untuk menutup penjelasan visual kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menuntut tindakan personal dari kamu. Pertanyaannya begini, apa sih satu langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil hari ini untuk mulai menyeberangi jembatan menuju mimpi kamu? Coba pikirin baik-baik, ambil langkahnya sekarang juga, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.